Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa kelas 7. Perkenalkan, nama saya Endang Stanisih, biasa dipanggil dengan Bu Endang, mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Tentunya baik dan sehat bukan? Dan pastinya kalian tetap semangat untuk belajar. Marilah anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan doa kalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu langsung untuk belajar di SMP Negeri 1 Gelora yang kita cintai ini. Amin, amin, amin. Nah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2 tentang cerita fantasi. Tetapi sebelumnya akan Bu Endang sampaikan mengenai kompetensi dasar atau KD. Anak-anak, kompetensi dasar cerita fantasi yang akan kita capai adalah mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat film Doraemon? Pastinya kalian sering melihat. Di sana kita banyak menemukan keajaiban. Ada kota ajaib, ada hal-hal tidak nyata, ada sesuatu yang misterius. Jadi film Doraemon termasuk cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi itu anak-anak? Cerita fantasi adalah sebuah cerita khayalan, imajinasi karangan dari penulisnya. Nah, itu pengertian cerita fantasi. Atau bisa juga gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal penulis yang dituangkan dalam bentuk cerita. Anak-anak, itu tadi mengenai pengertian cerita fantasi. Kemudian bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki ide cerita. Maksudnya ide cerita itu terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi kehidupan nyata anak-anak. Selanjutnya ciri yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Terjadi pada dua latar. Latar dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ciri yang keempat, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif, bukan kejadian nyata. Yang keenam, yang terakhir, bahasa percakapan sehari-hari anak-anak atau informal. Itu tadi ciri-ciri cerita fantasi. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi ini berdasarkan latar cerita fantasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sezaman. 3. Latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu
tidak terjadi dalam dunia nyata, benar-benar rekaan pengarang. Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi total. Selanjutnya cerita fantasi irisan. Cerita fantasi ini ya, irisan, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau peristiwa terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya, apa sih unsur-unsur cerita fantasi itu? Nah, unsur-unsur cerita fantasi ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, dan 3 latar, yang keempat alur atau setting, yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam amanat. Tema itu apa sih anak-anak? Ya, tema itu ide atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Selanjutnya, pengertian tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku yang ada dalam cerita fantasi. Penokohan ada tokoh antagonis yang tidak disukai atau yang dibenci. Ada tokoh protagonis yang disukai. Selanjutnya, latar atau setting itu apa? Latar atau setting itu adalah apa anak-anak? Tempat, waktu, suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat tadi apa? Alur. Alur itu atau plot, yaitu jalannya suatu cerita, rangkaian peristiwa. Ada alur awal, ada alur tengah atau konflik, ada alur yang terakhir, alur mundur. Selanjutnya, sudut pandang atau point of view itu apa? Bagaimana cara pengarang memandang cerita itu? Ada dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama itu biasanya sebagai pelaku utama, biasa disebut dengan aku atau saya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya dia, ia, atau menggunakan nama orang. Dan yang terakhir unsur cerita fantasi adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang lewat cerita atau lewat karyanya. Itu anak-anak ya, mengenai cerita fantasi. Sampai di sini anak-anak yang Bu Endang sampaikan. Tadi ada pengertian cerita fantasi, ada ciri-ciri cerita fantasi, ada jenis-jenis cerita fantasi, dan yang terakhir adalah unsur-unsur cerita fantasi. Bu Endang harap kalian tetap semangat belajar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka di mana di SMP Negeri 1 Blora yang kita cintai ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat.